Baik, kita teruskan lagi. 3 Yohanes 1 ayat 8, kita masih membacakan ayat dasar kita yang berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yohanes berdoa di atas semua yang lain. Aku berdoa, aku berharap engkau dalam keadaan berkelimpahan dan sehat-sehat, sebagaimana jiwamu juga dalam keadaan berkelimpahan. Kita sudah belajar bahwa Tuhan mau kita hidup dalam anugerah, dalam kelimpahannya. Nah, mari kita ulang sedikit apa yang sudah kita bahas waktu yang lalu. Dalam Mazmur pasal yang ke-23, Alkitab memberikan akan dasar yang sangat sederhana sekali buat kita sebetulnya. Mazmur 23 ayat yang pertama berkata, Tuhan adalah gembalaku, dan kemudian akibatnya adalah takkan kekurangan aku. Nah, kemarin saya berkata implikasinya kalau Anda berkata, Tuhan adalah gembalaku, maka artinya dalam Yohanes 10 dikatakan, dia harus berjalan di depan, dan kita harus di belakangnya. Itu artinya kita harus mengikuti kemanapun dia pergi, dan apapun yang dia inginkan dalam ketaatan, maka sebetulnya dari situ kita bisa berkata, aku ini adalah domba-dombanya. Karena di Yohanes 10 ayat yang keempat berkata, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi kalau Anda ingin diberkati, sederhana. Jadikan Tuhan adalah gembalamu dengan cara berjalanlah di belakangnya, jangan di depannya. Kalau engkau di depan, kau seperti bebek. Kalau engkau di belakang, kau seperti domba yang mengikuti kemana gembalamu pergi. Nah, dengan engkau mengikuti kemana Tuhan pergi, maka sebetulnya ini mengindikasikan apa? Untuk diberkati, kita harus hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Untuk kita menikmati kelimpahannya, harus pakai cara Tuhan, bukan pakai cara kita. Sebab segala sesuatu memang sebenarnya asalnya dari Tuhan. Coba kita akan lihat beberapa ayat pada hari ini. Dalam Ulangan pasal yang ke-8, Alkitab dengan tegas mengatakan hal yang indah ini. Ulangan 8, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Alkitab berkata, Ulangan 8:17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan atau kuasa untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Jadi kalau kita ini diberkati, bukan karena kekuatan tangan kita, tapi Tuhan yang memberikan kepada kita the power to get wealth, atau kuasa untuk memperoleh kekayaan. Nah, Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan kamu katakan kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Dia berkata, jangan kau katakan itu, sebab yang membuat kita diberkati karena kita mendapatkan atau memperoleh kuasa untuk memperoleh kekayaan. Dengan demikian kita harus tahu the power to get wealth itu dari Tuhan asalnya dan bukan karena kekuatan manusia kita sendiri. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jauh. Buka dengan saya dalam Amsal pasal yang ke-10. Amsal pasal yang ke-10. Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat yang ke-22. Alkitab berkata dengan jelas, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bahasa Inggris dikatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dan ditambahkan dengan kata-kata, and he adds no sorrow to it, dan tidak ditambahinya dengan penderitaan atasnya. Ini yang membuat kita berbeda dengan orang dunia. Kalau Anda mau kaya dengan cara dunia, tidak ada jaminan bahwa di dalam kekayaan itu tidak ada penderitaan. Semua kita mengerti, kalau kita mau kaya dengan cara dunia, dengan korupsi, dengan merampok, dengan tidak
jujur dengan berbuat semua yang nista. Maka di dalamnya kekayaan yang kita dapatkan itu pasti ada penderitaan yang kelak harus ditanggung oleh orang tersebut. Tapi kalau dari Tuhan, ini yang hebat, dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dan tidak ditambahinya itu semua dengan persoalan atau dengan penderitaan. Saya yakin semua orang percaya sebetulnya merindukan akan berkat yang seperti ini. Untuk apa kita ini menikmati atau memiliki banyak hal, tapi di belakang harinya justru timbul persoalan yang mengerikan dalam kehidupan kita. Lebih baik kita menikmati yang dari Tuhan. Tapi untuk itu harus sesuai dengan cara Tuhan. Ingat, kita harus seperti domba-dombanya yang mengikuti kemanapun gembala agung kita pergi. Sebab dengan cara itu, Tuhan akan memberikan kita, kata ulangan tadi, kuasa untuk memperoleh kekayaan. Dan berkat yang Dia berikan itu tidak ditambahinya dengan persoalan. Ini hal yang kita harus perhatikan dengan baik. Karena sekali lagi, persoalan yang masuk bersama dengan berkat yang bukan dari Tuhan, itu akan menghabiskan semua kekayaan kita sekaligus pada ujungnya nanti. Nah, lihat akan beberapa contoh di Alkitab yang membuktikan bahwa Tuhanlah yang membuat kita diberkati. Kejadian pasal yang ke-24, Kejadian pasal 24, perhatikan pada ayat yang ke-35. Kejadian pasal 24, ayat yang ke-35, ada sebuah statement yang disampaikan oleh Eliezer. Saya sudah pernah membacakannya, saya mau ulang buat saudara pada hari ini. Kejadian 24 ayat 35 dikatakan, Tuhan sangat memberkati tuanku itu, maksudnya Abraham, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Jadi Alkitab berkata, Abraham jadi kaya raya karena Tuhan sangat memberkati dia. Kalau Tuhan tidak sangat memberkati, maka tidak mungkin orang yang bernama Abraham ini akan menjadi kaya. Dan indahnya kita sudah belajar, kita orang yang hidup dari iman diberkati bersama-sama dengan Abraham. Jadi kalau Abraham dibuat Allah sedemikian rupa, semestinya kenapa tidak dalam kehidupan kita menikmati yang sama yang berasal dari Tuhan? Bukankah berkatnya diberikan bersama-sama? Saat Allah memberikan berkatnya kepada Abraham, bersamaan dengan itu Dia memberkati kita juga. Ini harus kita pegang dalam kehidupan kita. Nah, sekarang lihat dalam Kejadian 26. Perhatikan pada ayat yang ke-12. Ya, Kejadian 26 ayat 12, Alkitab mengatakan, dan juga 13 sekaligus, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Apa sebabnya? Sebab Alkitab berkata, ia diberkati Tuhan. Perhatikan saudara. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Perhatikan, orang menabur itu tidak ada jaminan bahwa dia akan menuai. Benihnya bisa gugur, benihnya bisa dimakan burung, tanahnya bisa tidak subur, dan sebagainya. Kalau dia bisa menuai, dan bahkan setahun itu juga, dan bahkan 100 kali lipat, luar biasa ini. Itu karena ada sebabnya. Sebab Alkitab berkata, ia diberkati Tuhan. Lalu dikatakan lebih jauh, orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kenapa? Oleh karena berkat Tuhan. Bukan karena kesanggupannya sendiri, tapi oleh karena berkat Tuhan. Nah, jadi kalau semua dari Tuhan, betapa pentingnya sebetulnya hidup kita ini bergantung kepada Tuhan. Karena kekuasaan atau power untuk memperoleh kekayaan dari Dia, kekayaan dari Dia, berkat semua dari Dia, berarti apapun yang kita kerjakan harus bergantung kepada Dia dan sesuai dengan kehendaknya. Nah, di sini pengkhotbah menjelaskan kepada kita. Silakan buka dengan saya pengkhotbah pasal yang kedua. Ini pengertiannya indah sekali. Kita pengkhotbah pasal yang kedua.
Perhatikan pada ayat yang ke-26, Pengkhotbah 2, ayat yang ke-26. Alkitab berkata begini, karena kepada orang yang dikenannya, nah ini garis bawahi kata ini ya, saya ulang ini, karena kepada orang yang dikenannya, Pengkhotbah 2:26, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi kata kuncinya adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Perhatikan Alkitab berkata, semua itu diberikan kepada yang dikenannya. Jadi karena semua dari Tuhan, kita tidak punya pilihan lain kecuali kita harus hidup memperkenan akan hati Tuhan. Harus hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Ada hukum, ada cara Tuhan yang tidak boleh kita abaikan. Dan di situ orang percaya harus mengerti bahwa kalau kita berkenan kepada Allah, segala sesuatunya itu akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, untuk mempertegas akan pernyataan ini, coba lihat bersama dengan saya dalam Mazmur 127. Inilah kenikmatan orang yang dikasihi Tuhan karena perkenan Tuhan yang luar biasa. Mazmur 127, perhatikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab, perhatikan, ini luar biasa ini. Sebab, Alkitab berkata, ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi, kalau kita dikasihi Tuhan karena kita berkenan kepadanya, maka tanpa kerja keras, semua akan diberikan Tuhan pada waktunya. Bahkan pada saat kita tidur sekalipun, berkatnya tetap diberi dengan luar biasa. Nah, di pasal berikutnya, di Mazmur yang sama, pasal 128, inilah berkat yang luar biasa. Judulnya berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu jalannya apa? Jalan di mana gembala agung kita berjalan. Dan kita seperti domba, kita tinggal mengikuti di belakangnya. Saya mau ulang lagi. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Oke, tetap kita harus kerja, bukan? Alkitab berkata yang tidak kerja tidak usah makan. Kita harus kerja, tapi kita akan berbahagia dan baik keadaan kita. Ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau di Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Luar biasa ini. Semua yang hidup dalam ketaatan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, segala sesuatunya itu berasal dari Dia. Semuanya itu Tuhan yang punya. Jadi, kalau Anda dan saya mau diberkati, hiduplah seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Lihat lagi sekarang. Tidak akan jemu, saya ulang lagi buat Anda. Ayub 36, ayat yang ke-11. Luar biasa akan ayat ini. Ayub 36:11. Jikalau mereka mendengar dan takluk atau mendengar dan taat, akibatnya apa? Maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Kalau mereka mendengar dan takluk atau mendengar dan taat, they shall spend their days in prosperity. Mereka akan menghabiskan hari-hari mereka di dalam kelimpahan, and their years in pleasures, dan tahun-tahun mereka di dalam kenikmatan. Luar biasa.
Apalagi yang lebih bagus dari ini? Saya rasa semua orang mengingini akan hal ini. Dan saya yakin kalau kita mengerjakan dengan segenap hati, akan membawa akibat yang besar dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, jangan pernah kita bergeser dari apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, biarkan kita mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ikuti aja kemana gembala agung kita pergi. Sekarang lihat Mazmur 37, ayat yang ke-23 mulai. Mazmur 37, ayat yang ke-23. Ini janji Tuhan yang ajaib sekali. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bahasa Inggrisnya bagus sekali, katakan, "The steps of the righteous are prepared by the Lord." Langkah-langkah orang benar itu disiapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sudah berjalan di depan kita, menyiapkan langkah-langkah kita. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perhatikan 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, siapa orang benar itu? Yaitu orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yaitu orang yang berkata, Tuhan adalah gembalaku. Sehingga dia berani berkata, takkan kekurangan aku. Dan apa yang terjadi? Dirinya diberkati, keturunannya juga luar biasa. Tidak pernah anak cucunya itu sampai meminta roti. Dia katakan tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Kalau Anda berjalan seperti perintah gembala agungmu, saudara dan saya akan menikmati kelimpahan yang luar biasa yang asalnya dari Tuhan sendiri. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jauh sebelum kita selesai pada saat ini. Apa yang sebetulnya gembala agung kita akan lakukan kalau kita mengikuti kemanapun dia pergi. Di 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-26, Paulus mengatakan begini. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Apa artinya? Artinya begini, dulu ketika mereka kenal Tuhan pertama kali, keadaan mereka begini. Secara manusia itu tidak banyak orang bijak, artinya dulu mereka bodoh. Dulu mereka tidak berpengaruh, malah mungkin terpengaruh. Dulu mereka tidak terpandang, bahkan selalu memandang kepada orang lain. Tapi kalau Paulus berkata, ingat saja bagaimana keadaan kamu, artinya itu sudah lampau. Sekarang setelah mereka ikut Tuhan, itu berubah luar biasa. Yang bodoh jadi bijak, yang dipengaruhi jadi mempengaruhi, yang memandang jadi terpandang. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Bahwa ikut Tuhan itu selalu membawa kita naik terus ke atas. Sampai kita menikmati from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Jadi jangan curiga dengan Tuhan. Karena banyak orang berkata begini, taruh sadar. Untuk apa aku ikut Tuhan? Untuk apa aku kerja keras bagi dia? Untuk apa aku taat dengan dia? Toh nanti mungkin dia akan memberikan kepadaku ujian yang berat dan tidak mendengarkan doaku. Jangan curiga dengan gembala yang baik. Sebab dia tetap gembala yang maha baik. Lihat yang Paulus katakan. Betapa banyaknya orang-orang yang diangkat hidupnya oleh Tuhan yang luar biasa ini. Nah, tetapi kembali kita berkata, karena begitu banyak hal yang mungkin pada waktu lalu sudah kita alami, sehingga kita merasa tidak bisa lagi percaya kepadanya. Dan ini yang kita harus waspadai. Saya mau sampaikan demi kasih Tuhan, saudara. Jangan biarkan kepahitan atau apapun membuat telinga kita tertutup bagi firman-Nya. Ingat, kalau engkau dan saya ingin diberkati, jalan seperti yang Tuhan mau, saudara akan dibawa Tuhan naik ke atas. Nah, lihat lagi sebelum kita selesai, pada Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang ke-8, ini merupakan warning, peringatan buat kita. Alkitab mengatakan, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa
karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Saudara yang mendengarkan akan siaran ini, kalau Anda sudah putus asa oleh karena penderitaan yang terus Anda alami, jangan bersikap seperti orang Israel. Sebab pengharapanmu tinggal satu, yaitu Tuhan. Dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Ikut terus kemanapun Gembala Agung kita membawa kita. Ikuti apapun yang Dia perintahkan, maka kelimpahan akan menjadi bagian dari hidupmu. Tuhan memberkati saudara.